dimanapun kalian berada. Selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast Mata Publik, tempat di mana kita membahas isu-isu sosial yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sering kita dengar tetapi jarang kita pahami secara mendalam, yaitu transparansi layanan publik sebagai upaya pencegahan korupsi. Mengapa tema ini penting? Karena korupsi bukan sekedar masalah para pejabat, tetapi masalah kita semua. Uang kita hilang, pelayanan kita dipersulit, kesempatan kita dibatasi, dan kualitas hidup kita tidak nyaman karena adanya korupsi. Namun, di tengah-tengah tantangan itu, ada satu cahaya kecil yang semakin terang, yaitu transparansi. Hal ini kita akan membahas bagaimana transparansi bisa menjadi benteng kuat melawan korupsi. Apa saja contoh kasusnya dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih. Mari kita sambut narasumber hari ini, yaitu Innocentius Bergio Fiandi. Teman-teman, siapkan diri kalian untuk mendengar podcast hari ini yang akan dibawakan oleh kami, karena episode ini akan sangat panjang dan mendalam dan penuh wawasan. Mari kita mempersembahkan. Yang pertama itu, kita akan memasuki segmen pertama, yaitu mengapa transparansi begitu penting. Kepada narasumber, saya persilakan. Transparansi penting bagi masyarakat. Bayangkan Anda sedang mengurus KTP atau surat izin usaha. Anda datang pagi-pagi mengisi formulir, tetapi kemudian muncul seseorang yang berisik. Katanya kalau mau cepat ada jalur khusus. Anda tahu maksudnya, dan Anda tahu itu tidak benar. Itu celah kecil di mana korupsi tumbuh. Masalahnya, celah itu muncul bukan hanya karena niat jahat, tetapi juga karena proses yang tidak jelas, informasi yang tidak terbuka, dan sistem yang tidak akuntabel. Transparansi hadir untuk menjawab masalah itu. Ketika semua informasi tersedia, biaya, alur proses, waktu layanan, masyarakat tidak bisa dibohongi dan petugas tidak bisa menyalahgunakan kewenangannya. Transparansi bukan hanya tentang mempublikasikan data, tetapi membuka alur layanan, memberikan informasi biaya yang pasti, menyediakan mekanisme pelapor yang aman, dan menjelaskan bagaimana keputusan dibuat. Ketika transparansi hadir dan keadilan hadir, dan ketika transparansi hilang, korupsi mengintai. Oke, baik, Saudara Bergio. Sekarang kita akan memasuki segmen kedua, yaitu analisis kasus 1 tentang korupsi layanan administrasi warga. Mari kita masuk ke contoh nyata. Sebuah kota kecil di Indonesia mengalami persoalan pelik pada layanan administrasi kependudukan. Warga yang tidak membuat KTP elektronik kerap harus menunggu sangat lama. Ada yang sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Namun di sisi lain, ada warga yang bisa mendapatkan KTP dalam waktu 1 hari. Bagaimana bisa? Setelah dilakukan penelusuran oleh sebuah organisasi masyarakat sipil, ditemukan pola yang mencurigakan. Ada oknum staf yang menawarkan jalur cepat dengan biaya tambahan, biaya resmi atau gratis, biaya jalur cepat atau memakan biaya 100-200 ribuan. Oke, baik. Sekarang kita akan memasuki segmen yang ketiga, yaitu mengapa praktik seperti ini bisa terjadi. Yang pertama itu kurangnya informasi resmi. Tidak ada papan informasi, tidak ada situs web, dan tidak ada pemberitahuan biaya layanan yang jelas. Dan yang kedua, proses yang tidak transparan. Tidak ada sistem antren digital,
petugas bebas mengatur siapa yang diprioritaskan. Dan yang ketiga, tidak ada layanan kenal pengaduan yang terlindungi. Warga takut melapor karena khawatir permohonannya akan dipersulit. Ketika sistem dibuat tidak jelas, ketidakadilan mudah tumbuh. Lalu apa solusinya? Kota tersebut akhirnya melakukan reformasi. Mereka memasang papan informasi besar mengenai alur dan layanan waktu penyelesaian, mengembangkan aplikasi antrean online, membuka kapan pengaduan anonim. Semua data permohonan ditampilkan secara real time, beberapa yang masuk, beberapa yang selesai, beberapa yang tertunda. Hasilnya menjelaskan. Dalam 6 bulan, laporan pemuli menurun hampir 80%. Warga yang sebelumnya skeptis kini merasa lebih percaya kepada pemerintah. Kasus ini menunjukkan satu hal, transformasi bukan hanya teori tetapi solusi nyata. Oke, baik saudara Galileo. Sekarang kita akan memasuki segmen yang keempat, yaitu analisis kasus 2, yang dimana korupsi dana infrastruktur desa. Kita beralih ke kasus yang lebih besar, korupsi dana pembangunan desa. Ada sebuah desa yang mendapatkan anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan jalan desa, jembatan kecil, dan perbaikan irigasi di atas kertas. Semuanya terlihat sempurna, laporan kegiatan lengkap, foto dokumentasi ada, dan tanda tangan hadir. Namun, ketika tim audit implement turun ke lapangan, mereka menemukan fakta berbeda. Yang pertama, jalan yang seharusnya aspal ternyata hanya batu kecil yang dipadatkan. Dan yang kedua, irigasi yang dilaporkan sesuai ternyata hanya digali separuh. Dan yang ketiga, jembatan kecil yang klaim biayanya ratusan juta ternyata mengeluarkan material seadanya. Bagaimana bisa laporan begitu rapi tetapi hasilnya begitu buruk? Karena laporan tidak pernah dibuka kepada masyarakat. Foto dokumentasi hanya diambil dari sudut tertentu. Dokumen hanya disimpan di kantor desa dan warga tidak pernah melihat kwitansi atau rincian biaya. Ketika semua informasi berada di tangan satu kelompok kecil, potensi korupsi meningkat. Lalu bagaimana desa tersebut keluar dari masalah ini? Sebuah organisasi pemuda desa mengusulkan insentif transformasi sederhana. Contohnya papan informasi anggaran di balai desa, grup WhatsApp dipublikasi berisi proses pembangunan, publikasi kwitansi dan kontrak media sosial desa. Masyarakat dilibatkan dalam servis penggunaan anggaran. Dampaknya luar biasa. Ketika warga mulai bertanya, debat muncul, pengawasan berjalan.